Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siva Megarani dengan NIM 2019-008339 dari kelas 6A9 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Kinerja. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya akan menyampaikan hasil tugas UAS saya. Cikidot. Kali ini akan membahas tentang fungsi strategis evaluasi kinerja. Sebelumnya, apa sih evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Pada umumnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun maupun pada periode-periode tertentu secara reguler. Dalam evaluasi kinerja di sini dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawannya terhadap organisasi. Tujuannya untuk apa sih evaluasi kinerja? Tujuan evaluasi kinerja yang pertama yaitu memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik pada umumnya, di mana evaluasi kinerja ini menjadi ajang penilaian bagi manajer untuk mengukur bagaimana sih kinerja individu karyawan di dalam tim maupun organisasi. Nantinya, hasil penilaian akan menunjukkan apakah karyawan itu pantas atau tidak untuk diberikan apresiasi. Yang kedua, mengetahui aspek yang harus diperbaiki, di mana evaluasi kinerja ini juga menunjukkan berbagai aspek ataupun kelemahan bagi karyawan yang diperbaiki tersebut. Misalnya, ada karyawan yang tidak cakap dalam satu bidang, maka perusahaan itu harus menjadikan kesempatan ini memberikan pelatihan pada karyawan tersebut. Yang ketiga, melindungi perusahaan secara hukum, di mana perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila karyawan melakukan kesalahan fatal yang tidak dimau oleh perusahaan maupun organisasi. Dengan semua hasil penilaian evaluasi kinerja dapat dikumpulkan menjadi dokumen yang nantinya dokumen tersebut dapat dijadikan untuk antisipasi jika sewaktu-waktu ada mantan karyawan yang menggugat perusahaan ataupun organisasinya. Yang terakhir, di sini untuk menentukan pelatihan karyawan, di mana yang telah saya jelaskan tadi pada awal, pada karyawan yang mempunyai kelemahan maupun kelebihan dalam kinerjanya, di situ akan diproses oleh organisasi. Jadi jika terjadinya kekurangan pada skill karyawan, akan terjadinya penambahan pelatihan pada organisasi tersebut untuk meningkatkan organisasi lebih baik. Lalu, apa sih manfaat dari evaluasi kinerja tersebut? Banyak manfaat penilaian kinerja, yaitu memberikan kemajuan kinerja karyawan, tercapainya pencapaian kinerja karyawan, terjadinya kolaborasi, bahkan hambatan yang sedang mereka alami dapat diberikan solusi oleh perusahaan. Sedangkan manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan itu yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Yang keempat, dapat mengidentifikasikan kandidat untuk promosi. Yang kelima, dapat memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan budaya perusahaan. Lalu, apa saja aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja? Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja yaitu 1. Kemampuan teknis, di mana kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperoleh. Yang kedua, kemampuan konseptual, di mana kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian sesuai bidang dari unit masing-masing. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, di mana untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, bahkan rekan kerja,
serta melakukan negosiasi terhadap karyawan maupun organisasi yang lainnya, dan serta lain-lain. Sudah tahu kan sekarang apa sih evaluasi kinerja dan manfaatnya, tujuannya, serta yang lainnya? Oleh karena itu, jangan takut ya untuk mengevaluasi kinerjanya sendiri maupun pada saat perusahaan mengevaluasi kinerja, karena pada saat mengevaluasi kinerja, kita dapat bertumbuh berkembang dan dapat memberikan kemampuan kita lebih baik lagi. Jadi, lebih baik kita berkembang ya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun kurang tepat, dimohon maafkan ya. Terima kasih. Salam, sampai jumpa.